Karena kuasa salib-Mu Tuhan, kami memiliki kehidupan yang kekal. Karena kuasa salib-Mu memberikan kami kemenangan demi kemenangan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Hanya Kau Tuhan di hidupku. Kau berikan hidup yang baru. Darah-Mu menyucikan, pulihkan hidupku. Ku nyatakan Kaulah segalanya. Engkaulah sumber pengharapan. Kuasa-Mu sanggup menyembuhkan. Jiwaku pun berserah hanya kepadamu. Yesus, Kaulah segalanya. Karena salib-Mu ku hidup. Karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa sanggup untuk melakukan mujizat-Mu. Karena salib-Mu ku hidup. Karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa sanggup melakukan mujizat-Mu di hidupku. Hanya Yesus satu-satunya. Hanya Kau Tuhan di hidupku. Kau berikan hidup yang baru. Darah-Mu menyucikan, pulihkan hidupku. Ku nyatakan Kaulah segalanya. Engkaulah sumber pengharapan. Kuasa-Mu sanggup menyembuhkan. Jiwaku pun berserah hanya kepadamu. Yesus, Kaulah segalanya. Karena salib-Mu ku hidup. Karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa sanggup untuk melakukan
kasih yang terindah, hati yang mulia, hanya ku temukan di dalam-Mu, Yesusku. Pujian dari hatiku selalu di setiap waktuku, tiada pernah berubah kasih-Mu. Oh, karya terbesar dalam hidupku, pengorbanan-Mu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Yesus, Engkau ku kagumi. Yesus, Engkau ku kagumi. Ku kagumi, hanya Kau Tuhan kami kagumi. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Haleluya, terima kasih Tuhan buat karya-Mu Tuhan di Kalvari. Pada kaki salib-Mu Yesus ku berlindung. Thank you God, thank you God. Pada kaki salib-Mu Yesus ku berlindung. Air hayat Golgota, pancaran yang agung, salib-Mu, salib-Mu yang ku muliakan hingga dalam surga ada berhentinya. Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, haleluya, amin. Shalom, selamat pagi Ibu Bapak Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Hari ini tanggal 10 April 2020, kita merayakan Paskah. Dan saya beri tema mujizat yang menyertai kematian Tuhan Yesus. Mari kita lihat bersama-sama dalam Injil Matius pasalnya yang ke-27, ayat yang ke-45 sampai dengan 56. Saya bacakan untuk saudara. Dikatakan oleh Alkitab, mulai dari jam 12, kegelapan meliputi seluruh daerah itu sampai jam 3. Kira-kira jam 3 berserulah Yesus dengan suara nyaring, Eli, Eli, lama sabaktani. Artinya, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Mendengar itu beberapa orang yang berdiri di situ berkata, ia memanggil Elia. Dan segeralah datang seorang dari mereka, ia mengambil bunga,
sekarang, mencelupkannya ke dalam anggur asam, lalu mencucukkannya pada sebatang bulu dan memberi Yesus minum. Tetapi orang-orang lain berkata, jangan, baiklah kita lihat apakah Elia datang untuk menyelamatkan dia. Yesus berseru pula dengan suara nyaring, lalu menyerahkan nyawanya. Dan lihatlah tabir bait suci terbelah dua, dari atas sampai ke bawah, dan terjadilah gempa bumi. Bukit-bukit batu terbelah, dan kuburan-kuburan terbuka, dan banyak orang kudus yang telah meninggal bangkit. Dan sesudah kebangkitan Yesus, mereka pun keluar dari kubur, lalu masuk ke kota kudus dan menampakkan diri kepada orang banyak. Kepala pasukan dan prajurit-prajuritnya yang menjaga Yesus menjadi sangat takut ketika mereka melihat gempa bumi dan apa yang telah terjadi, lalu berkata, sungguh ia ini adalah anak Allah. Dan ada di situ banyak perempuan yang melihat dari jauh, yaitu perempuan-perempuan yang mengikuti Yesus dari Galilea untuk melayani dia. Di antara mereka terdapat Maria Magdalena dan Maria ibu Yakobus dan Yusuf dan ibu anak-anak Zebedeus. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, kematian yang diakibatkan pandemi COVID-19 hari ini secara serempak di seluruh dunia adalah sangat mengejutkan. Karena kematian secara massal dan dikubur juga secara ramai-ramai, serta pihak keluarga yang bersangkutan tidak diikutsertakan. Sangat mengerikan sampai Organisasi Badan Kesehatan Dunia, WHO, dan pelbagai lembaga kesehatan turut prihatin. Dan ini merupakan tontonan yang sangat menakutkan bagi setiap orang. Kita lihat di Italia, kita lihat juga di Spanyol, di Ekuador tepatnya, di kota Guayaquil, meletakkan mayat di trotoar dan para malam hari, sekarang tidak sungkan-sungkan lagi mereka meletakkan di jalan raya. Dapat diambil, supaya dapat diambil oleh instansi pemerintah yang terkait atau yang berwenang. Ada kurang lebih 70% dari 3.367 orang hari ini yang meninggal, itu terjadi di satu kota yang bernama Guayaquil di Ekuador. Kita bisa membayangkan di belahan dunia yang lain juga. Akibat dari COVID-19 ini telah merebak ke seluruh dunia dan sampai ke arah Indonesia. Dan juga para ahli ekonomi mulai galau dan berbagai macam prediksi mulai berbunculan. Karena kematian yang dikaitkan oleh COVID-19 ini pengaruhnya menyentuh ke seluruh sektor kehidupan. Dan hebatnya lagi, tidak satupun manusia yang mampu memprediksi kapan COVID-19 ini akan berakhir. Kalau tadi kematian massal banyak sekaligus, manusia menggemparkan seluruh dunia dan berpengaruh ke seluruh sektor kehidupan manusia. Tapi tidak demikian anak Allah yang hidup. Dia bukan mayoritas, tapi tunggal yang menggemparkan seluruh dunia pada saat itu. Dan sampai saat ini masih banyak orang terkagum dan heran. Dari sebagian orang merupakan perdebatan yang tak terhenti-hentinya sampai hari ini. Kematian adalah hal biasa atau lumrah bagi semua manusia. Tapi bagi Tuhan Yesus berbeda. Kalau manusia meninggal seorang diri itu biasa. Terjadi pada anak-anak, terjadi pada remaja, terjadi pada pemuda atau orang tua, tidak mengenal usia. Siapapun akan menghadapi kematian. Namun hanya satu kematian luar biasa, yaitu kematian Tuhan Yesus Kristus karena mujizat yang menyertainya. Namun demikian bukan saja semasa hidup di dunia ini, begitu banyak melakukan mujizat, tetapi dalam kematiannya mujizat terjadi. Di dalam perayaan Jumat Agung hari ini, biarlah kita belajar mujizat kematian Tuhan Yesus Kristus. Ada 3 hal tentang kematian Tuhan Yesus. Yang pertama, mujizat yang pertama adalah kegelapan yang tidak lazim. Tidak lazim atau tidak umum. Dikatakan dalam ayat yang ke-45, mulai dari jam 12 kegelapan meliputi seluruh daerah sampai jam 3.
Mengapa tidak lazim dan tidak umum, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan? Pada umumnya orang meninggal biasa saja. Meninggal dan proses sampai penguburannya dilakukan sama seperti pada umumnya setiap orang yang meninggal. Tapi tidak demikian dengan Tuhan Yesus. Di mana prosesnya yang pertama ini merupakan tanda mujizat yang terjadi sebelum Tuhan Yesus mati. Ada kegelapan yang menyelimuti dari pukul 12 sampai pukul 3 siang. Selama 3 jam. Dan yang kedua, ada orang beranggapan bahwa ini merupakan penggenapan dari kitab Nabi Amos pasalnya yang ke-8, ayat yang ke-9. Yang dimana dikatakan bahwa aku akan membuat matahari terbenam di siang hari dan membuat bumi gelap pada hari yang cerah. Tetapi tidak terbukti. Dari kegelapan ini bukannya suatu gerhana matahari, Bapak Ibu Saudara. Saya melihat di dalam firman Tuhan yang dipakai, ada kata eklipontos. Dalam bahasa aslinya yang disebutkan dalam Injil Lukas pasalnya yang ke-23, ayatnya yang ke-45, dikatakan oleh firman Tuhan, sebab matahari tidak bersinar, dan tabir bait suci terbelah dua. Kata yang dipakai adalah eklipontos. Eklipontos. Eklipontos adalah gagal bersinar atau melemah. Setidaknya ada 2 alasan, Bapak Ibu Saudara, yang menunjukkan bahwa kegelapan itu bukan dari suatu gerhana matahari. Yang pertama adalah Paskah selalu dirayakan pada saat bulan purnama, dan pada saat-saat seperti itu tidak mungkin terjadi gerhana matahari, Bapak Ibu Saudara. Hal yang kedua yang saya lihat dalam firman, gerhana matahari tidak mungkin terjadi selama lebih dari 15 menit. Tetapi kegelapan pada waktu Tuhan Yesus disalibkan berlangsung selama 3 jam. Itu artinya kegelapan adalah menunjukkan murka Allah. Gelap sering digambarkan adalah simbol kemurkaan Allah atau kemurkaan Tuhan. Ada beberapa contoh mujizat yang menciptakan kegelapan, antara lain yaitu seperti yang terjadi di Mesir. Dikatakan dalam Keluaran pasalnya yang ke-10 ayat yang ke-21, berfirmanlah Tuhan, ulurkanlah tanganmu ke langit, supaya datang gelap meliputi tanah Mesir, sehingga orang dapat meraba gelap itu. Lalu Musa mengulurkan tangannya ke langit, dan datanglah gelap gulita di seluruh tanah Mesir selama 3 hari. Tidak ada orang yang dapat melihat temannya, juga tidak ada orang yang dapat bangun dari tempatnya selama 3 hari. Tetapi pada suatu hari, orang menemukan, dikatakan oleh Alkitab, para semua orang Israel berada di dalam terang di tempat kediamannya mereka masing-masing. Dalam ayat yang ke-23. Ini membuktikan bahwa mujizat masih tetap berlangsung dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Kegelapan boleh terjadi di mana-mana. Boleh terjadi di seluruh dunia hari-hari ini. Seperti yang kita tahu bahwa COVID-19 ini melanda seluruh dunia. Bagi saya itu adalah satu kegelapan yang terjadi. Tetapi percaya bahwa Tuhan sementara melakukan mujizatnya bagi anak-anaknya yang sungguh-sungguh mengasihi dia, mencintai dia. Dan orang yang mencari Allah, dia akan menemukan Tuhan dengan sungguh-sungguh. Bagian yang lain dalam kitab Yoel menceritakan tentang kedatangan Tuhan. Di dalam ayat di pasal yang kedua dari kitab Yoel ayat yang ke-30 berkata, aku akan mengadakan mujizat-mujizat di langit dan di bumi, darah dan api, gumpalan-gumpalan asap. Matahari akan berubah menjadi gelap gulita, dan bulan menjadi darah sebelum datangnya hari Tuhan yang hebat, yang dahsyat itu. Kegelapan saat itu sementara terjadi di kayu salib, Bapak Ibu Saudara, adalah bayangan dari seluruh dosa bagi bangsa Israel yang membunuh anak-anak Allah pada zaman itu. Dalam kitab Yesaya pasal yang ke-49.
Alkitab mengatakan juga di dalam bagian yang lain, untuk mengatakan kepada orang-orang yang terkurung, keluarlah. Kepada orang-orang yang ada di dalam gelap, tampillah di sepanjang jalan mereka seperti domba yang tidak pernah kekurangan rumput. Dan di segala bukit, gundul pun tersedia rumput bagi mereka. Kisah ini adalah kisah yang paling agung di hadapan Tuhan. Kisah puncak kasih dan pengorbanan Allah kepada anaknya yang tunggal yang bernama Yesus Kristus. Kisah puncak ini adalah bukan yang hebat, bukan yang heroik, ataupun yang memukau. Tapi kisah ini adalah kisah yang sedih, kisah yang gelap, kisah yang kelabu, dan kisah yang bodoh bagi sebagian orang. Saya mau mengajak kita merenungkan satu sisi dari kisah ini, yaitu kisah gelap. Kisah ini adalah kisah kegelapan. Bahkan matahari yang seharusnya bersinar terik di jam 12 siang menjadi gelap. Ini menunjukkan alam pun turut berduka, sedih. Siang yang gelap, kontras dengan penuh bahkan juga paradok. Alam menunjukkan hal ini. Kegelapan bertambah ketika banyak orang berbondong-bondong berkumpul sepanjang jalan Via Dolorosa, kata firman Tuhan, menuju Golgota. Alkitab mengatakan mereka mencelah, mereka menghina, dan mengolok-olok dia. Setelah puas mereka pulang, terlebih lagi karena kegelapan mulai datang. Kini kegelapan diliputi kesepian dan kesunyian yang luar biasa di Golgota. Yesus seorang diri di sana. Kegelapan yang paling gelap dirasakan oleh Yesus Kristus adalah tangisan Yesus yang sangat keras. Seperti mustahil dia masih bisa berteriak, bukankah tubuh dan darahnya telah habis? Disiksa sepanjang hari. Ya, kesakitan yang tidak bisa dilukiskan dengan kata-kata. Ini adalah kesakitan di tengah kegelapan. Begitu kelam dan menyedihkan. Di tengah kesakitan, bukankah biasa seorang perlu pendampingan di dalam kehidupannya? Yesus dipaku di Kalvari, disalibkan, seharusnya membutuhkan Allah Bapa. Kesaksian dan kekuatan dari Allah Bapa sangat diperlukan. Tetapi pada saat yang ia perlukan, Kristus mengatakan, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Di dalam kegelapan, di saat perlu, dia membutuhkan pendampingan dari Allah Bapa. Tapi justru dia ditinggalkan. Kristus tidak memanggil Bapa seperti ucapan yang pertama, ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Ia memanggil Allah oleh karena dia sadar di dalam status dirinya, ia berdiri sebagai orang berdosa. Ia sebagai pengganti orang berdosa. Kristus dijadikan berdosa karena kita. Saya mau beritahu Bapak Ibu Saudara, gelapnya kehidupan kita hari-hari ini, kita perlu memandang Allah yang setia di dalam perjanjiannya. Ada berita baik bagi kita semua, bahwa Tuhan itu adalah Tuhan yang setia di dalam hidup kita. Sekalipun gelapnya kehidupan kita hari-hari ini, sekalipun gelapnya kehidupan kita hari-hari ini, satu hal yang tidak pernah diambil di dalam diri kita. Kalau kita masing-masing menyiapkan diri kita, jika kita takut akan Tuhan, saudara tidak akan pernah takut apa-apa. Alkitab mengatakan, janganlah takut, sebab aku akan menyertai engkau. Janganlah bimbang, sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Pastikan Bapak Ibu Saudara bersama dengan Tuhan hari ini. Kita tidak akan takut menghadapi apapun juga yang terjadi dalam hidup kita. Percaya kepada firman Tuhan. Percaya kepada perkataan Tuhan. Pasti kita akan mengalami kemenangan dari hari lepas hari. Yang kedua, mujizat yang kedua. Tabir bait suci yang terbelah dua. Dan lihatlah tabir bait suci terbelah dua dari atas sampai ke bawah. Dan terjadilah gempa bumi dan bukit-bukit batu terbelah. Apa artinya? Ini merupakan tanda dan mujizat yang telah terjadi saat Yesus di dalam kematiannya di atas Kalvari.
tirai bait Allah yang sobek dari atas ke bawah. Menandakan bahwa ada mujizat yang terjadi di dalamnya. Apa artinya terbelahnya tirai dari atas ke bawah? Atau sobeknya tirai itu dari atas ke bawah? Artinya dihapusnya seremonial law atau hukum yang berhubungan dengan acara, atau tepatnya hukum yang berhubungan dengan upacara keagamaan dalam perjanjian lama. Ketika Yesus hidup di bumi, bait suci di Yerusalem merupakan pusat dari ritual agama Yudaisme. Bait ini adalah tempat dilakukannya pengorbanan hewan dan ibadah sesuai dengan hukum Musa yang saat itu mereka benar-benar taati dan setia. Tetapi di bagian yang lain firman Tuhan menjelaskan kalau di dalam bait suci terdapat tirai yang memisahkan ruang maha kudus dari tempat kediaman Allah. Dan juga memisahkan dengan manusia di dalam kehidupannya pada zaman itu. Ini menandakan bahwa manusia terpisah benar-benar oleh karena dosa. Terpisah dari Allah. Terpisah jauh oleh karena dosa yang menghimpit yang terjadi dalam kehidupan mereka. Terpisah jauh dengan Allah oleh karena perbuatan dosa yang terjadi dalam setiap kehidupan manusia. Hanya imam besar yang diizinkan untuk melewati tirai ini setiap setahun sekali. Untuk masuk ke dalam hadirat Allah mewakili semua orang Israel dan mengadakan pendamaian bagi dosa-dosa mereka. Saudara bisa membayangkan kalau ada satu orang sebagai imam yang hadir mewakili ribuan jutaan orang Israel untuk datang kepada Allah. Berarti hidup pada zaman itu sangat menyedihkan. Tetapi syukur bagi Allah hari ini. Hari-hari yang dimana Yesus mati di Kalvari. Bangkit pada hari yang ketiga. Dan menyelesaikan seluruhnya. Setiap apa saja yang terjadi di dalam setiap kehidupan kita. Termasuk kita yang terpisah antara Allah dengan umatnya. Dia lakukan dengan tuntas seluruhnya. Sehingga Alkitab mengatakan, Christ in you. Yesus ada di dalammu. Dulu karena dosa yang terjadi dalam hidup kita, jauh kita dengan Allah. Tapi melalui pengorbanan Kristus di Kalvari, maka akan terselesaikan seluruhnya. Memungkinkan dia bukan Allah yang jauh, tetapi dia adalah Allah yang dekat dan bahkan juga diam di dalam setiap kehidupan kita. Kita bersyukur kepada Allah kita. Kita bersyukur kepada dia. Kita bersyukur karena apa yang sementara terjadi itu hanya karena kemurahan Tuhan semata-mata di atas Kalvari. Dia, Tuhan Yesus sendiri, mati di Kalvari. Bukan karena untuk pribadinya, tapi untuk kita semua. Yang ketiga, mujizat yang ketiga adalah gempa bumi dan bukit-bukit batu yang terbelah. Saya mempelajari Bapak Ibu Saudara, ada belasan mujizat. Di dalam ayat yang ke-51 sampai dengan ayatnya yang ke-53, ada banyak sekali. Tapi dengan cepat saya akan mengatakan bahwa gempa bumi, batu yang terbelah, kuburan yang terbuka, banyak orang kudus yang meninggal pada saat itu, bangkit lagi kembali. Ini membuktikan kehadiran Tuhan di tengah-tengah penyaliban Kristus. Nah, Allah yang sama, dia hadir di seluruh pekerjaan kehidupan kita. Allah yang sama ketika kegelapan ini menyelimuti seluruh dunia. COVID-19 terjadi di mana-mana, bahkan di dalam kehidupan kita hari ini. Di sebelah kiri kanan kita, yang kita nggak tahu bahwa mereka adalah penular-penular. Terjadi di mana-mana kematian. Kematian yang sangat mengerikan. Saya ingin memberitahu dalam kehidupan kita. Dia hadir bersama dengan engkau di sana. Di dalam pekerjaanmu dia hadir. Di dalam rumah tangga saudara dia hadir. Di dalam pelayananmu dia hadir. Di tengah-tengah gonsangan sekalipun COVID yang melanda dunia hari ini. Dia adalah Allah yang hadir. Alkitab mengatakan bahwa waktu saat terjadi gonsangan yang hebat, itu peristiwa yang sangat mengerikan terjadi di Gunung Sinai. Dalam peristiwa Musa di Gunung Sinai, Alkitab menggambarkan bahwa Gunung Sinai ditutupi seluruh dengan asap. Karena Tuhan turun ke atasnya dalam api.
Asapnya membumbung seperti asap dari dapur. Dan seluruh gunung itu gemetar sangat. Saya ingin memberitahu, di tengah-tengah itu Allah membuktikan bahwa kehadirannya pun, Allah hadir di tengah-tengah kehidupan Musa di Gunung Sinai. Seluruh daerah itu ditutupi dengan asap. Membuktikan bahwa Allah adalah Allah yang hadir di sana. Membuktikan bahwa Allah yang besar itu hadir di Gunung Sinai bersama dengan Musa. Bagian yang lain juga dalam kitab Hagai. Alkitab mengatakan saat yang sama, Hagai sementara membangun kembali bait Allah. Dia berkata di dalam Hagai 2 ayat 22, katakan kepada Zerubabel Bupati Yehuda, begini, aku akan menggoncangkan langit dan bumi. Ini peristiwa yang sangat luar biasa pada zaman itu. Saya memberitahu bahwa Allah belum selesai untuk melakukan banyak mujizatnya di dalam kehidupan kita melalui kematiannya di Kalvari. Ada satu kisah yang menarik bagi saya, yaitu Michelangelo. Orang ini sangat piawai, hebat, dan cerdik. Michelangelo seorang seniman jenius yang luar biasa. Keterampilannya, keterampilan tangannya, keterampilan cara dia melukis dan berbagai hal. Seni pahat, yang juga arsitektur yang tidak tertandingi sampai hari ini. Nama besarnya mengingatkan orang pada salah satu karyanya yang sampai sekarang dapat dilihat terlukis indah di langit-langit Kuba, di Kapel Sistina di Vatikan Roma. Mendengar nama Michelangelo, kebanyakan orang mengenal hasil karyanya karena di Kuba atau di Kapel Sistina di Vatikan terdapat ada patung Musa dan patung Daud di sana. Namun demikian orang tidak mengetahui bahwa ternyata lebih banyak karya-karya dari Michelangelo yang tidak terselesaikan selama umur hidupnya. Dibandingkan dengan yang dihasilkan benar-benar terselesai sampai akhir hayatnya. Semua karya-karyanya terbengkalai. Tidak pernah terselesaikan. Bahkan dikumpulkan, disimpan dengan rapi di dalam sebuah ruang tersembunyi di semua gereja di kota Florence, Italia. Jumlahnya jauh lebih banyak dari hasil karya yang telah diselesaikan oleh Michelangelo. Dengan kata lain, Michelangelo tidak berhasil menyelesaikan semua karyanya selama masa hidupnya. Tetapi berbeda dengan kehidupan Tuhan Yesus. Pada puncak penyalipannya, pada puncak penderitaannya, Alkitab menyatakan, sudah selesai. Artinya dia menyelesaikan semua masalah yang dihadapi oleh dunia ini. Dia menuntaskan semua pekerjaan yang ditugaskan oleh Allah Bapa kepada dia. Ia menyelesaikannya semua. Tak ada satupun, termasuk dengan sakit penyakit. Termasuk dengan hari-hari ini kalau kita menggalau untuk mencari pekerjaan. Bahkan juga kita melayani Tuhan hari-hari ini tergoncang. Ada banyak orang yang meninggal hari-hari ini di Indonesia. Orang-orang yang terkenal mengalami masalah yang begitu sangat luar biasa hari ini. Jangan pernah meninggalkan Tuhan. Percaya bahwa dia masih tetap berkarya. Dan dia selesaikan dengan tuntas di Kalvari. Dia akan selesaikan juga sampai hari ini. Kalau dia selesaikan zaman itu, dia akan berkarya sampai pada akhirnya dia datang kali yang kedua. Dan dia akan tuntaskan seluruh apapun yang belum terselesaikan. Itulah yang dituliskan di dalam firman Tuhan. Bahkan kata tetelestai adalah istilah yang dipakai pada zaman itu. Di dunia perdagangan yang menyatakan bahwa kalau lunas itu ada tetelestai. Kalau lunas orang membayar misalnya hutang, maka di atas notanya itu akan dicap tetelestai. Artinya sebuah bon tersebut telah lunas, diselesaikannya. Kata hari ini yang kita pakai hari ini sama seperti faktur penjualan saat ini. Dibubuhi dengan cap, lalu ada kata lunas. Saat ini telah selesai pembayaran. Bil tersebut telah terbayar dengan lunas. Yesus yang menyelesaikannya. Yesus yang luar biasa.
Dia tuntaskan di Kalvari. Itu sebabnya mujizat pada zaman itu dan pada zaman ini sama. Dia tetap sama dahulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Pastikan Bapak Ibu Saudara, di Paskah yang kita peringati hari ini, kita boleh memperoleh kasih Tuhan, kemurahan Tuhan yang terjadi melalui mujizatnya di dalam rumah tangga, pelayanan saudara, pekerjaan saudara, dalam seluruh kehidupan kita. Dia tetap menyertai bersama dengan kita karena dia telah tuntaskan seluruhnya. Tuhan memberkati kita semua. Terima kasih kepada Pak David atas firman-Nya yang telah mengingatkan kita betapa baiknya Tuhan kita melalui pengorbanannya di kayu salib bagi kita semua. Tiba saatnya kita akan memberikan persembahan kepada Tuhan. Persembahan dapat dilakukan secara online dengan mentransfer ke rekening sebagai berikut. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas segala berkat-Mu. Terima kasih untuk firman-Mu. Saat ini kami akan memberikan persembahan. Biarlah persembahan yang terkumpul ini bisa menjadi berkat bagi gereja-Mu dan pekerjaan-Mu di gereja-Mu, dan tentu juga yang tertinggal di kami, itu menjadi berkat bagi kami. Terima kasih Bapa, kami siap memberi dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Mari kita memberi persembahan bagi Tuhan kita. Terima kasih Bapak Ibu Saudara, mari kita sama-sama masuk di dalam pokok-pokok doa. Kita berdoa bersama-sama untuk seluruh jemaat yang dikasihi Tuhan. Mari kita sama-sama tundukkan kepala kita. Kami bersyukur untuk pagi yang istimewa ini kami datang kepadamu. Kami meminta Tuhan, Engkau akan berkarya di tengah-tengah kehidupan jemaat-Mu. Jemaat yang hari-hari ini mengalami masalah dalam hal ekonomi mereka, usaha, bisnis, di dalam keseharian kehidupan mereka. Aku doakan Tuhan lepaskan dalam hidup mereka. Kasih Tuhan yang memenuhi dalam semua usaha, bisnis, pekerjaan mereka, karir mereka, pangkat, jabatan, kedudukan. Di dalam nama Yesus, Engkau adalah Allah yang dapat dipercaya. Mujizat terjadi dalam kehidupan mereka. Kami berdoa untuk setiap keluarga, berdoa untuk pelayanan mereka, berdoa untuk para pemuda-pemudi, berdoa untuk seluruh kehidupan kami di dalam pelayanan. Tuhan juga menyertai dan memberkati. Kami berdoa untuk COVID-19 ini. Kami minta akan berlalu di dalam kehidupan kami yang ada di Batam. Berlalu di dalam setiap kehidupan kami, dalam keluarga, dalam semua sektor kehidupan kami. Berlalu di dalam atas Indonesia. Tuhan, aku minta, lepaskan mereka yang hari-hari ini dalam keadaan sakit, terinfeksi dengan Corona-19 ini. Aku minta Tuhan, lepaskan, bebaskan mereka, tahirkan kehidupan mereka. Hari ini kami minta Tuhan, biarlah Engkau akan melindungi seluruh jemaat-Mu dimanapun mereka berada. Lindungi kehidupan mereka. Kesehatan mereka membaik. Kesehatan mereka makin hari makin luar biasa. Kesehatan mereka diberkati oleh Tuhan. Dilindungi oleh Tuhan. Dipelihara oleh Tuhan. Kami bersyukur untuk pagi ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah kami yang hidup, kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Tuhan memberkati kita semua.